Assalamualaikum sahabat Tekno dimanapun berada, selamat datang kembali di channel YouTube Karata Tekno. Masih dengan saya Rita. Kita masih di playlistnya analisa perancangan sistem atau APS. Nah, di video kali ini kita membahas menganalisa menggunakan orientasi objek dan berorientasikan objek, yaitu dengan use case. Nah, seperti apa proses perancangan dengan use case? Kita simak video ini sampai selesai ya. Apa itu use case diagram? Use case diagram ini untuk mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat. Use case ini digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem informasi dan siapa yang berhak menggunakan fungsi tersebut. Jadi dengan kata lain, use case diagram ini untuk mengetahui apa dan siapa, karena pada saat kita akan merancang suatu aplikasi atau sistem, nah kita harus mengetahui dulu fungsi apa saja yang ada di dalam sistem yang akan kita kembangkan nanti. Nah, dari fungsi itu kita harus tahu siapa yang mengerjakan. Kalau saya ilustrasikan misalnya di sekolah atau di akademik gitu ya. Jadi fungsi-fungsi yang ada di sekolah itu secara umum itu pasti ada yang namanya proses pendaftaran, terus ada proses seleksi, pengumuman, registrasi ulang atau pendaftaran ulang, pembagian kelas. Nah, itu adalah proses-prosesnya. Nah, kalau misalnya di pendaftaran, prosesnya pendaftaran, kira-kira siapa yang terlibat di proses pendaftaran tersebut? Berarti ada calon siswanya dan bagian penerimaan siswa barunya. Itu yang terlibat misalnya. Jadi di use case ini untuk mengetahui apa dan siapa, bukan untuk mengetahui bagaimana. Karena kalau tahapan-tahapan ataupun detail dari masing-masing ini ada penjelasannya di diagram yang lain. Di sini kalau di use case diagram fokusnya apa saja yang ada di sistem yang akan dikembangkan dan siapa saja yang terlibat di setiap proses dari sistem yang akan dikembangkan tadi. Berikutnya di use case diagram ini terdiri dari beberapa item. Yang pertama ada yang namanya aktor. Aktor ini adalah orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem informasi yang akan dibuat itu sendiri gitu. Nah, aktor ini biasanya disimbolkan dengan bentuk orang seperti ini. Walaupun dia berbentuknya orang, tapi belum tentu ini semuanya dalam wujudnya orang. Bisa jadi sistem lain yang menjalankan suatu sistem yang lainnya lagi gitu. Misalnya, kalau di pendaftaran tadi berarti di sini ada mahasiswa atau calon siswa dan bagian pendaftaran misalnya. Tetapi pada saat dia nanti ada beberapa sistem yang akan dibangun misalnya yang terlibatnya sistem A dengan sistem B, maka sistem A bisa jadi sebagai aktornya di sana. Use case diagram yang pertama harus ada yang pastinya aktor. Yang berikutnya ada use case-nya sendiri. Use case ini merupakan fungsionalitas yang disediakan oleh sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan antar unit ataupun aktor. Nah, fungsi apa? Kalau tadi ada use case-nya pendaftaran, maka pendaftaran itu akan digambarkan ke dalam notasi ini dalam yang bentuk oval seperti ini. Kita tulis di sini pendaftaran gitu. Kalau yang tadi aktornya berarti tulisan aktor itu diganti dengan siswa ataupun calon siswa. Nah, berikutnya simbol-simbol atau notasi yang ada di dalam use case diagram. Yang pertama ada association atau asosiasi. Nah, asosiasi ini berbentuk garis biasa. Terus komunikasi antara aktor dan use case yang akan berpartisipasi pada use case diagram ataupun sebaliknya. Jadi komunikasi antara aktor dan use case ataupun hubungan antara aktor dengan use case. Kira-kira use case tersebut siapa saja yang terlibat. Nah, digambarkan dengan asosiasi ini atau dengan garis seperti ini. Ini notasi yang pertama yang ada di use case. Berikutnya ada lagi include atau menggunakan. Nah, include di sini disimbolkan tanda panah
dengan garis putus-putus dan ada tulisan include. Include ini suatu use case yang memerlukan use case yang lain untuk menjalankan fungsinya atau sebagai syarat dijalankan use case tersebut. Jadi jika ada satu use case, misalnya ada use case A, ada use case B. Nah, use case B ini bisa dijalankan kalau sudah melalui use case A. Maka kita dari use case B ke use case A ditambahkan include. Kalau saya contohkan, misalnya kita berbelanja di marketplace. Jadi pada saat proses berbelanja itu kita harus melakukan login terlebih dahulu. Nah, itu dikatakan dengan include. Kebalikan dari include ada yang namanya extend. Extend atau ekstensi. Ini bentuk dari extendnya sama, tanda panah dengan garis putus-putus. Tulisannya saja yang membedakan. Kalau tadi tulisannya include, sekarang tulisannya extend. Kalau extend ini relasi use case tambahan ke sebuah use case, di mana use case yang ditambahkan dapat berdiri sendiri walaupun tanpa use case tambahan. Ini kalau saya ilustrasikan dengan marketplace tadi, kalau kita mau membeli barang, login itu wajib. Pada saat kita mencari suatu barang, maka tidak wajib login. Jadi ke loginnya itu extend gitu. Boleh melakukan login, boleh juga tidak melakukan login gitu. Dengan kata lainnya, include itu wajib, kalau extend ini sunnah. Itu perbedaan antara include sama extend. Nah, include dan extend ini berlaku antara satu use case dengan use case yang lain. Kalau tadi asosiasi berarti aktor ke use case. Kalau extend dan include ini antar use case saja. Berikutnya kita ke simbol generalization atau generalisasi. Nah, generalisasi ini disimbolkan dengan tanda panah dengan garis penuh dan tanda panahnya yang masih kosong di sini ya. Kalau diartikan secara teorinya, hubungan generalisasi dan spesialisasi atau dari umum ke khusus antara dua buah use case, di mana fungsi yang satu adalah fungsi yang lebih umum dari lainnya. Ini misalnya kalau yang umumnya mengelola data. Nah, khususnya bisa edit data, bisa update data, ataupun bisa mencari data. Itu khususnya. Jadi dari umum ke khusus. Disimbolkan nanti dengan tanda panah ini. Berikutnya ada sistem boundary atau batasan dari sistem. Jadi simbol atau notasi pada use case ini kita memberikan batasan dari sistemnya. Ini batasan ruang lingkup sistem yang akan dilakukan pada suatu sistem gitu. Di mana semua use case berada dalam batasan sistem. Jadi di dalam batasan sistem ini nanti akan ada gambar-gambar dari use case yang akan kita kembangkan di aplikasi kita gitu. Oke, berikutnya tahapan membuat use case diagram. Yang pertama kita definisikan dulu aktor. Jadi kita harus sudah tahu aktornya siapa saja. Nah, kalau di bagian akademik berarti nanti di sana akan ada calon, ada panitia penerimaan mahasiswa baru, ada guru dan lain-lainnya. Berikutnya definisikan use case-nya. Berarti di use case-nya ada pendaftaran, seleksi, pendaftaran ulang, pengumuman, pembagian kelas, penjadwalan, dan seterusnya. Itu adalah use case-nya. Berikutnya yang ketiga kita buat skenario use case. Nah, skenario use case ini kita tuliskan di bagian pendaftaran, berarti yang melakukan pendaftaran adalah si calon siswa. Di mana calon siswa ini datang dan membawa berkas dan melakukan pendaftaran di bagian pendaftaran. Nah, itu yang kita jelaskan. Kalau misalnya sistem yang kita usulkan itu sudah berupa sistem informasi, berarti calon siswa ini membuka suatu aplikasi, misalnya website. Di sana di halaman pendaftaran, calon siswanya mengisikan data lengkap semuanya untuk proses melakukan pendaftaran. Itu kalau dari sisi aplikasi yang kita usulkan misalnya. Yang terakhir, kita gambarkan use case diagramnya. Jadi kita udah tahu aktornya siapa, use case-nya siapa, dan kita sudah tahu juga skenario-nya, kita gambarkan use case diagramnya. Untuk kasus di video kali ini dan ke beberapa video berikutnya yang berhubungan dengan UML ini, saya mengambil kasus tentang di
klinik dengan beberapa dokter di sana misalnya. Nah, jadi di klinik ini ada use case diagram yang umum yang sering terjadi di klinik manapun ya. Yang tadi urutannya kita terjemahkan aktor. Jadi ini udah saya gambarkan langsung. Jadi aktor di sini ada pasien, ada bagian pendaftaran, ada dokter, ada petugas apotik. Ini adalah aktornya. Berarti kita punya 4 aktor. Use case-nya ada 3 use case yang kita gunakan. Yang pertama use case pendaftaran pasien, use case pemeriksaan pasien, use case pengambilan obat. Nah, ini 3 use case kita gunakan atau 3 fungsi yang akan ada di sistem informasi ini secara umum. Di bagian pendaftaran pasien yang terlibat di sini aktornya adalah pasien dan bagian pendaftaran. Bagian pemeriksaan nanti yang terlibat adalah pasien dan dokter. Yang terakhir di bagian pengambilan obat atau use case pengambilan obat terlibat pasien dan petugas apotik. Ini gambaran sekilas mengenai use case diagram klinik. Nah, use case ini tadi dibatasi oleh sistem boundary. Nah, ini ruang lingkup dari sistemnya, maka use case-nya semuanya masuk ke dalam sini. Untuk detailnya bagaimana dari masing-masing use case ini akan dibahas di video berikutnya. Nah, ini saya juga menggambarkan use case ini menggunakan StarUML. Teman-teman bisa lihat cut di atas sini untuk cara menggambarkan use case diagram di StarUML. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, komen, dan share kepada sahabat tekno yang lainnya yang sedang membutuhkan informasi tentang use case. Sampai jumpa lagi di video-video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.